Shalom, perkenalkan nama saya Vivi Tingriana Petrus. Saya dari kelas C, Prodi PAUD, semester 1, NIM 1.02.2022.0168. Saya akan menjelaskan tentang sejarah profesi guru di Indonesia. Sejarah profesi guru di Indonesia berkembang pada kerajaan zaman mulai dari kerajaan Hindu-Buddha, Kesultanan Islam hingga Reformasi. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, orang belajar di wihara. Dalam agama Buddha, guru adalah orang yang memandu muridnya dalam jalan menuju kebenaran. Dalam agama Hindu, guru merupakan simbol bagi suatu tempat suci yang berisi ilmu atau vidya dan juga pembagi ilmu. Guru juga mengajarkan berbagai hal yang berhubungan dengan agama dan kitab suci. Setelah agama Islam masuk ke Indonesia, orang belajar di pesantren supaya dapat membaca Al-Quran dan melakukan sholat yang benar. Dalam agama Islam, yang mengajar di pesantren disebut ulama atau guru. Dalam agama Kristen, orang belajar dari misionaris. Ada juga sejarah lembaga kependidikan, yaitu yang pertama, masa Belanda. Pada awalnya, organisasi perjuangan guru-guru pribumi pada zaman Belanda berdiri pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru di Indonesia atau PGRI. Yang kedua, masa kemerdekaan. Kesadaran, kebanggaan, dan semangat perjuangan yang sejak lama tumbuh mendorong para guru pribumi memperjuangkan persamaan hak posisi dengan pihak Belanda. Pada zaman penduduk Jepang, segala organisasi ditutup, segala organisasi dilarang, sekolah ditutup. Persatuan Guru Indonesia atau PGRI tidak dapat lagi melakukan aktivitas. Semangat proklamasi 17 Agustus tahun 1945 menjiwai penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24 sampai 25 November tahun 1945 di Surakarta. Mulai dari kongres ini, segala organisasi dan kelompok yang didasarkan atas perbedaan tamatan, lingkungan pekerjaan, lingkungan daerah, politik, agama, dan suku sepakat dihapuskan. Pada tanggal 25 November tahun 1945, 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Persatuan Guru Indonesia atau PGRI didirikan. Dengan semangat pekik mereka yang bertalu-talu di tengah bau mesiu pembonan oleh tentara Inggris atau Studio RI Surakarta. Mereka serentak bersatu untuk mengisi kemerdekaan dengan 3 tujuan, yaitu yang pertama, mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia. Yang kedua, mempertinggi tingkah laku pendidikan sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan. Yang ketiga, membela hak dan nasib buruh umumnya, guru pada khususnya. Sejak Kongres Guru Indonesia itu, semua guru Indonesia menyatakan dirinya bersatu di dalam wadah Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Yang berikut, lintas sejarah PAUD di Indonesia. Lintas sejarah PAUD terdiri dari beberapa periode, yaitu periode penjajahan Belanda, di mana periode penjajahan Belanda pendidikan anak usia dini atau
prasekolah bukan barang baru dan telah mengalami perjalanan panjang dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Dalam masa penjajahan Belanda, terdapat tribal school, yaitu sekolah yang menggunakan sistem tribal bagi anak Belanda, Cina, dan kaum ningrat yang bekerja dengan pemerintah Belanda. Setelah itu muncul sekolah anak usia dini yang menggunakan sistem Montessori atau Montessori School. Pada tahun 1922 lahirlah Taman Indria yang didirikan oleh Taman Siswa di Yogyakarta yang merupakan produk awal bangsa Indonesia. Dalam tulisan Ki Hajar Dewantara tahun 1940, sekolah untuk anak berusia di bawah 7 tahun selain ketiga nama itu dikenal kindergarten, cloister school, Bewar School, dan for class. Sekolah Froebel atau Froebel School berasal dari Friedrich tahun 1782 sampai 1852, seorang tokoh penggagas sekaligus bapak kindergarten dunia yang berasal dari Jerman. Konsep Froebel merupakan terobosan baru dalam pendidikan anak usia dini setelah Pestalozzi, dan awalnya terkenal di Eropa, kemudian menambah penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Masuknya Jepang sebagai penjajah Indonesia pada tahun 1942 ternyata membawa perubahan terhadap perkembangan PAUD yang tadinya bercorak Belanda berubah ke corak Jepang. Sejak gerakan PAUD dicanangkan Presiden pada tanggal 23 Juli 2003, secara kuantitas jumlah PAUD yang berdiri makin meningkat dan sangat gratis. Sekian dan terima kasih.